hancur Deddy Mulyadi jadi gubernur Kalimantan Barat. Ayo bertukar kita. Kalimantan Barat lebih luas wilayahnya 4 kali lipat dari Jawa Barat, tapi anggarannya kecil. Coba saja Deddy Mulyadi pimpin di sana. Kalau bisa saya cium lututnya. Itu pernyataan Wagub Kalbar. Sekilas masuk akal, tapi kita bedah pakai data, bukan emosi. Salam waras, sampurasun. Menurut data BPS, luas wilayah Kalbar memang 4 kali Jawa Barat. Tapi kita bicara jalan ya, jalan provinsi, tanggung jawab gubernur. Jabar memiliki luas jalan 2.362 km, sedangkan Kalbar 1.530 km. Artinya, Jawa Barat justru bebannya lebih berat. Penduduknya yang padat, mobilitas tinggi, jalan cepat rusak, maka butuh maintenance besar. Sedangkan Kalbar, jaringan belum padat. Tekanan penggunaan belum setinggi di Jawa Barat. Jadi, kalau mau mengukur keseriusan gubernur dalam membangun jalan, jangan mulai dari luas wilayah. Mulailah dari cara dia mengelola uang rakyat. Di Jawa Barat, pendekatannya jelas. KDM mengambil langkah yang jarang sekali berani dilakukan. Pajak kendaraan dikembalikan untuk jalan, bukan sekedar janji, tapi dijadikan arah kebijakan oleh beliau. Lalu strateginya, ya bukan mempersulit, tapi memudahkan rakyat bayar pajak. Seperti ada diskon pajak kendaraan sampai 10%, bayar pajak tahunan, cukup bawa STNK dan BPKB tanpa ribet KTP pemilik pertama. Dan apa hasilnya? Rakyat tidak lagi menghindar. Mereka justru berbondong-bondong bayar pajak. Dan di sini letak kuncinya. Pendapatan daerah naik, uang untuk jalan ikut meningkat, siklusnya sehat, rakyat bayar, jalan dibangun. Rakyat percaya, ini bukan sekedar kebijakan teknis. Ini manajemen kepercayaan publik. Sementara di banyak tempat pajak sering terasa seperti beban. Di Jabar, pajak diubah jadi partisipasi. Jadi, kalau mau bicara serius soal pembangunan jalan, pertanyaannya sederhana. Bukan siapa wilayahnya yang lebih luas, tapi siapa yang mampu membuat rakyatnya mau ikut membangun. Dan di titik itu, jawabannya mulai terlihat ada di Jawa Barat. Salam hormat, sampurasun. Bantuan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk pendidikan swasta itu tidak dihapus dan tidak dihilangkan. Yang ada adalah dialihkan cara pemberiannya. Yang biasanya uangnya diberikan melalui sekolah atau yayasan yang disebut dengan BPMU, hari ini dibuat dalam bentuk bantuan program beasiswa untuk masyarakat yang tidak mampu di sekolah swasta, digratiskan atau bayarannya ditanggung oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kami bukan hanya menanggung pembiayaan sekolahnya, kami juga akan menyiapkan sepatunya, menyiapkan bukunya, menyiapkan baju seragamnya, karena ini bagian dari komitmen kami untuk membangun rasa adil dalam bidang pendidikan, sehingga masyarakat miskin itu bisa sekolah di sekolah swasta dengan biaya yang ditanggung oleh pemerintah. Deddy Mulyadi ditantang oleh Wagub Kalimantan Barat dengan anggaran 6 triliun ditantang untuk bisa menyelesaikan jalanan di Kalimantan Barat. Padahal antara Kalimantan Barat luasannya dengan Jawa Barat tidak ada apa-apanya. Sangat lebih luas Kalimantan Barat dibanding Jawa Barat. Katanya tantangannya ini, kalau bisa berhasil memperbaiki dengan anggaran 6 triliun di Kalimantan Barat, kakinya, lututnya Deddy Mulyadi akan dicium oleh Wagub Kalimantan Barat. Tantangan ini tentu tidak apple to apple. Bukan berarti Jawa Barat yang anggarannya besar bisa disamakan dengan Kalimantan Barat. Tentu tidak sama. Luasan geografis Kalimantan Barat dan Jawa Barat tidak sama. Tetapi yang ingin saya komentari dalam kasus ini, mestinya kepemimpinan Deddy Mulyadi yang terjun ke masyarakat, yang responsif terhadap persoalan-persoalan di masyarakat, itu yang harus diapresiasi, itu yang harus dicontoh, bukan membandingkan anggaran. Meskipun anggaran besar, kalau tidak serius
mengelola daerah juga percuma. Meskipun anggaran kecil, tapi kalau kepemimpinannya bagus, tidak melakukan korupsi, banyak membantu masyarakat, terjun langsung ke masyarakat, langsung menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat seperti yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi, mestinya itu yang jadi contoh, itu yang jadi apresiasi, bukan tantang-mentantang terkait dengan pengelolaan anggaran. Ayo teman-teman, kita dukung Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, supaya menjadi contoh bagi bupati, wali kota, dan gubernur se-Indonesia. Bukan meremehkan, bukan menantang terkait dengan anggaran yang kecil, harus bisa menyelesaikan dengan geografis yang sangat luas. Yang paling penting dalam kasus pemerintahan di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke adalah bupati, wali kota, gubernur harus baik, harus pro rakyat, harus sering terjun ke masyarakat seperti yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi. Wakil Gubernur Kalimantan Barat siap mencium lutut KDM jika KDM mampu memperbaiki jalan yang rusak di Kalbar menggunakan dana APBD 6 triliun. Wah, KDM jangan ditantang bos ya, nanti menyesal. Sibuk pula mencium lutut KDM-nya. Pak ya, dengarkan Pak ya. Masyarakat itu Pak yang pertama Pak ya, jalan-jalan di Kalimantan Barat itu yang mana yang belum tersentuh aspal maupun koral Pak, minimal koral dulu Pak ya. Aku yakin nggak habis ya mengoral dana jalan-jalan yang becek-becek itu Pak dengan dana 6 triliun itu satu Pak ya. Yang kedua Pak ya, jalan yang berlubang itu Pak, kalau lubangnya masih kecil itu tambah lah Pak ya, jangan dibiarkan besar dulu ya. Udah besar gini ya, udah 100 orang yang menenggoy di sana baru dibangun. Aduh, apa kerjanya? Lihatlah jalan tol tuh, padahal belum merusak, masih kelihatan aspalnya merenggang dikit, udah dibangunnya itu, udah diperbaiki lagi, tambal-tambal. Ini aduh, ini pola pikir ya KDM ya sama Wakil Gubernur Konoha memang beda ya. Kalau Konoha Wakil Gubernur itu gampang ya, dikit nggak bisa pi proyeknya bisa ya. Pokok yang tahu Wakil Gubernur Konoha itu tanggal gajian sama tanggal ambil bagian. Gampang ya, tai kucing itu. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun. Lagi ramai, yaitu ada Wakil Gubernur Kalimantan Barat yang menantang Kang Deddy Mulyadi. Apa yang dilakukan oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat ini kurang tepat. Kenapa kurang tepat, Baraya? Harusnya Wakil Gubernur Kalimantan Barat ini, jika memang benar-benar beliau serius ingin membangun wilayahnya, dan ketika ada orang yang mampu membangun wilayahnya, jangan ditantang seperti itu, tetapi didekati, ya kita minta bimbingannya, kita sadar dirilah bahwa kita akui kita tidak mampu, maka kita datangi, kita minta bimbingannya, kita cari tahu cara-caranya, kenapa Kang Deddy Mulyadi sampai berhasil membangun infrastruktur jalan di Jawa Barat, dan juga berhasil menarik simpati warganya, mencintai Kang Deddy Mulyadi. Apapun yang dikatakan oleh Kang Deddy Mulyadi, hampir rata-rata warga Jawa Barat setuju. Seperti pajak yang digratiskan, ya. Terus seperti bayar pajak tanpa harus ada KTP si pemilik pertama. Nah, warga Jawa Barat setuju dengan hal itu, dengan kebijakan semacam itu. Nah, kenapa hal ini tidak dicontoh oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat, malah ngajakin nantang? Maaf ya, bukannya ini kekanak-kanakan, saya tidak ingin bicara bahwa beliau itu kekanak-kanakan, tidak. Karena kenapa beliau sampai menjadi wakil gubernur pun tentu beliau punya keahlian tersendiri. Tetapi di sini pada kesempatan ini beliau mengambil sebuah keputusan yang kurang tepat, yakni menantang Kang Deddy Mulyadi, sang Raja Sunda. Heuheuy deudeuh meuni geuleuh. Sakitu wae nu kopi hatur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hatur nuhun.
wedan nantang ya Kang Deddy Mulyadi. Nah, lamun Kang Deddy Mulyadi sanggup urus Kalimantan Barat dalam waktu 3 bulan dengan dana 6 triliun, mana nanti mencium lutut Pak Deddy Mulyadi, bos. Seperti iya berita bos. Saya mau pinjam Deddy Mulyadi 3 bulan. Suruh Deddy Mulyadi jadi gubernur Kalimantan Barat. Ayo bertukar kita. Saya mau lihat. Tapi pakai duit 6 triliun bangun Kalimantan Barat. Kalau dia bisa, ku cium lututnya. Gini bos, daripada saudara menantang gubernur Jawa Barat, mendingan Anda menantang diri sendiri. Bisa apa Anda dengan uang 6 triliun untuk membangun daerah Anda? Itu adalah menjawab tantangan dari masyarakat Anda. Gak perlu nantang-nantang seperti itu. Itu namanya baru pemimpin yang elegan. Tantanglah diri Anda sendiri bos.